Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Farus Sabadi dalam mata kuliah Sistem Informasi. Kali ini kita akan membahas topik Sistem Informasi Geografi. Langsung saja. Yang pertama adalah pengertian geografi. Istilah ini digunakan karena GIS dibangun berdasarkan pada geografi atau spasial. Geografi mengarah pada spesifikasi lokasi dalam suatu ruang. Penampakan tersebut ditampilkan pada suatu peta untuk memberikan gambaran yang representatif dari spasial suatu objek sesuai dengan kenyataan di bumi. Objek bisa berupa fisik, budaya, atau ekonomi alamiah. Pengertian sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial atau bereferensi ke ruangan. Atau dalam arti yang lebih sempit adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis, misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. Representasi format spasial ada beberapa macam. 1. Titik atau poin. 2. Line atau garis. 3. Kurva atau poligon. 4. Permukaan atau 3 dimensi. Kita akan bahas satu persatu. Format titik mempunyai karakteristik koordinat tunggal, tanpa panjang, tanpa luasan. Sebagai contoh adalah lokasi kecelakaan, lokasi pohon, letak sekolah. Format garis memiliki karakteristik koordinat titik awal dan akhir, mempunyai panjang dan luasan. Sebagai contoh, jalan, sungai, dan utilitas. 4. Format poligon. Koordinat dengan titik akhir sama mempunyai panjang dan luasan. Sebagai contoh, tanah persil, bangunan, dan batas administrasi. Format permukaan. Format ini mempunyai karakteristik menggunakan koordinat vertikal dan area dengan ketinggian. Sebagai contoh, peta slope dan bangunan bertingkat. Contoh representasi atribut, misalkan titik, contoh representasinya adalah sebuah titik-titik koordinat. Sebagai contoh atribut, misalkan data sekolah. Di situ kita dapat mengetahui nama-nama sekolah maupun lokasi-lokasi dari sekolah tersebut. Representasi garis dapat berupa sebuah garis-garis, misalkan jalan. Di sini kita mengetahui status jalan sebuah jalan, apakah dia jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten. Atribut lainnya misalnya kondisinya, apakah baik, sedang, rusak, ataupun yang lainnya. Poligon merupakan kurva. Sebagai contoh adalah penggunaan lahan, misalkan untuk sawah, pemukiman, kebun, dan danau. Nah, masing-masing jenis guna lahan ini dapat diketahui luasnya. Manfaat SIG. Manfaat yang pertama adalah pemahaman ruang geografis. SIG membantu dalam pemahaman dan visualisasi data geografis yang memungkinkan orang untuk memahami hubungan spasial antara berbagai elemen dan lingkungan fisik atau sosial. Manfaat yang kedua adalah analisis data spasial. Sistem informasi geografi memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis data spasial seperti identifikasi pola, perbandingan lokasi, dan pengukuran jarak yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang baik. Pemahaman ruang geografis membantu dalam pemahaman visualisasi data geografis yang memungkinkan orang untuk memahami hubungan spasial antara berbagai elemen dalam lingkungan fisik atau sosial. Analisis data spasial memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis data spasial seperti identifikasi pola, perbandingan lokasi, dan pengukuran jarak yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Perencanaan wilayah
Manfaat berikutnya adalah perencanaan wilayah. SIG sangat berguna dalam perencanaan wilayah seperti perencanaan tata guna lahan, pengembangan kota, dan perencanaan infrastruktur. Ini membantu dalam pengelolaan pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan. Manfaat yang keempat adalah manajemen sumber daya. Sistem informasi geografi sangat berguna dalam perencanaan wilayah seperti perencanaan tata guna lahan, pengembangan kota, dan perencanaan infrastruktur. Ini tentu saja membantu dalam pengembangan pengelolaan pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan. Manfaat kelima adalah pemantauan bencana alam. Sistem informasi geografi dapat digunakan untuk pemantauan dan mitigasi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan badai. Informasi spasial dapat membantu dalam respon cepat dan evakuasi yang efisien. Pemahaman pasar dan bisnis. Dalam bisnis, sistem informasi geografi digunakan untuk analisis pasar, pemilihan lokasi toko, dan perencanaan rute pengiriman. Ini tentu saja membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Pelayanan publik. Pemerintah dan badan pelayanan publik menggunakan sistem informasi geografi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti penentuan lokasi fasilitas kesehatan, sekolah, dan pos polisi. Manfaat selanjutnya adalah untuk ilmu pengetahuan dan penelitian. Sistem informasi geografi membantu penelitian di berbagai bidang ilmu, termasuk geografi, geologi, ekologi, dan sosiologi. Ini memungkinkan ilmuwan untuk mengidentifikasi tren dan hubungan spasial yang kompleks. Navigasi dan transportasi. Aplikasi navigasi seperti Google Maps menggunakan SIG untuk memberikan panduan arah kepada pengguna. Transportasi umum dan perusahaan pengiriman juga mengandalkan sistem informasi geografi untuk optimalisasi rute dan pengiriman. Keamanan nasional. SIG digunakan dalam keamanan nasional untuk pemantauan perbatasan, analisis intelijen, dan perencanaan militer. Komponen SIG. Ada 6 komponen utama SIG, antara lain data, perangkat lunak, perangkat keras, metode analisis, basis data, dan pengguna. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah data geografis. Data geografis adalah komponen inti dalam Geography Information System atau sistem informasi geografi. Ini mencakup informasi tentang lokasi dan atribut geografis yang dapat berupa peta, citra satelit, data vektor seperti titik, garis, dan poligon, serta data atribut yang terkait dengan entitas geografi tersebut. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak GIS adalah aplikasi dan program komputer yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan memvisualisasi data geografis. Beberapa perangkat lunak GIS terkenal termasuk ArcGIS, QGIS, GraphGIS, dan masih banyak yang lainnya. Komponen berikutnya adalah perangkat keras atau hardware. Perangkat keras dalam sistem informasi geografi adalah komponen kunci yang mendukung pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan visualisasi data geografis. Ini mencakup perangkat seperti komputer, GPS, scanner, printer plotter, dan media penyimpanan yang diperlukan untuk mengelola data geografis yang seringkali besar dan kompleks. Selain itu, perangkat keras seperti sensor, remote sensing, dan infrastruktur server dan jaringan juga berperan penting dalam mendukung pengumpulan data geografis dan penggunaan SIG dalam organisasi besar. Metode analisis. Metode analisis memungkinkan pengguna untuk memproses, menginterpretasi, dan ekstraksi wawasan dari data geografis. Melalui metode analisis, sistem informasi geografi dapat melakukan berbagai tugas seperti overlay atau penyusunan peta tematik, buffering, analisis jarak, interpolasi spasial, analisis kerapatan, dan banyak lagi. Basis data.
Basis data adalah komponen yang menyimpan dan mengelola informasi geografis atau data spasial. Basis data SIG terdiri dari dua tipe utama, yaitu data spasial dan data atribut. Pengguna merupakan salah satu komponen paling penting dalam sistem informasi geografi. Pengguna SIG dapat terdiri dari berbagai kelompok seperti peneliti, analis, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Beberapa peran pengguna dalam SIG mencakup pengumpulan data. Pengguna bisa menjadi kontributor data geografis seperti menggunakan data lapangan, mengambil gambar, atau mengidentifikasi lokasi dengan GPS. Yang kedua, sebagai pengguna akhir, banyak pengguna SIG adalah pemakai akhir yang menggunakan perangkat lunak SIG untuk melihat peta, mengakses informasi geografi, dan mendapatkan wawasan yang berkaitan dengan lokasi. Yang ketiga, analisis. Pengguna dapat melakukan analisis spasial dan statistik dengan menggunakan alat sistem informasi geografi untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren dalam peta geografis. Perencanaan dan pengambilan keputusan. SIG membantu pengguna dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi geografis. Hal ini terkait dengan perencanaan kota, manajemen sumber daya alam, mitigasi bencana, dan sejumlah aplikasi lainnya. Yang kelima adalah pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi nirlaba, dan sektor swasta dapat menggunakan sistem informasi geografi untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi proyek-proyek yang berhubungan dengan ruang dan lokasi. Intinya bahwa pengguna SIG memainkan peran kunci dalam memaksimalkan manfaat dari sistem ini dengan menggabungkan pengetahuan dan tujuan mereka dengan teknologi sistem informasi geografi. Mereka membantu menerapkan informasi geografi dalam berbagai konteks dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pemahaman data geografis. Demikianlah tadi konsep sistem informasi geografi. Semoga tayangan ini memberikan manfaat bagi Anda untuk lebih memahami sistem geografi lebih mendalam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.